Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Yusuf. Ini 2020150038 dari kelas PJKR A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu asas pengembangan penjas di sekolah. Yang pertama, asas pengembangan dan penetapan sasaran pendidikan jasmani. 1. Asas pengembangan dan penetapan sasaran pendidikan jasmani. Yang pertama, dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Pemilihan kegiatan dalam penjas harus didasarkan pada tuntutan dan karakteristik anak dan dilengkapi dengan pertimbangan tentang tingkat-tingkat perkembangan mereka. Yang kedua, setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Setiap anak mempunyai hal untuk mencapai potensinya masing-masing, sehingga kurikulum harus memberikan kesempatan agar anak memperoleh pengalaman semacam ini. Yang ketiga, anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. Kurikulum hendaknya bertanggung jawab dan mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak, bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, tetapi mencakup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dalam sifat yang meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani dapat dicapai. Sifat-sifat seperti kejujuran, fair play, disiplin diri, dan kerjasama kelompok bukanlah hasil ikutan dari kegiatan fisik. Yang kelima, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program pendidikan jasmani dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerakan yang dialami oleh anak. Pendidikan jasmani memang terdiri atas kegiatan fisik yang harus dilakukan secara efektif atau aktif. Pendidikan jasmani harus menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk menimba pengalaman gerak. Yang keenam, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tetapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Dengan demikian, pendidikan jasmani harus memberikan program yang cukup dinamis agar mampu mengembangkan kebugaran peserta didik. 2. Dorongan anak dasar. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini yang kemungkinan besar merupakan sifat keturunan atau pengaruh lingkungan. Yang pertama, dorongan untuk bergerak. Anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil dan aktif. Mereka berlari semata-mata karena menyukai dan menikmati lari itu. Keaktifan merupakan bagian dari hidup anak. Program pendidikan jasmani karenanya harus memuaskan kehausan anak untuk bergerak. Yang kedua, dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, tetapi mereka juga menginginkan prestasi itu diakui. Mereka lesu ketika mendapat kritikan dan celaan. Ketiga, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Penerimaan kawan sekelas adalah kebutuhan dasar manusia. Anak menginginkan diterima oleh kawan-kawannya, dihormati dan disukai. Lingkungan sekolah harus memberikan jalan agar anak memperoleh penerimaan dari kawan-kawannya. Yang keempat, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan bekerja sama dengan anak lain. Mereka menemukan kepuasannya ketika menyadari bahwa peranannya dianggap penting dalam suatu kelompok. Bekerja sama harus diajarkan terlebih dahulu sebelum pengalaman bersaing. Yang kelima, dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik. Oleh karenanya, guru harus memaklumi perasaan
perasaan direndahkan yang diderita anak yang lemah, gemuk, pincang, atau tidak normal dalam beberapa hal. Yang keenam, dorongan untuk bertualang. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualangan atau suatu yang tidak biasa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Guru harus memberikan tempat kepada anak bagi yang bersifat petualangan atau yang sesuatu yang tidak biasa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Ketujuh, dorongan anak kepuasan kreatif. Anak suka mencoba sesuatu cara yang berbeda-beda, bereksperimen dengan benda-benda yang berbeda, dan menggali berbagai hal yang dapat mereka lakukan secara kreatif. Menemukan cara yang berbeda untuk mengekspresikan dirinya sendiri secara fisik dan memuaskan dorongan kreatif. Yang kedelapan, dorongan anak untuk menikmati irama. Semua anak laki-laki dan perempuan dapat menikmati irama. Irama mengandung gerak dan anak memang suka bergerak. Program Penjas harus menyediakan berbagai kegiatan berirama yang dapat dipelajari semua anak dengan cukup baik untuk menikmati kebutuhannya. Yang kesembilan, dorongan untuk mengetahui. Anak bersifat ingin tahu. Mereka berminat untuk mengetahui bukan hanya tentang apa yang sedang ia kerjakan, tetapi juga mengapa mereka mengerjakannya, mengetahui mengapa tentang sesuatu hal merupakan dorongan yang kuat bagi mereka. Alangkah baiknya jika guru mampu memuaskan keinginan mereka dengan cara menerangkan mengapa serta apa manfaat dari program pendidikan jasmani. Selanjutnya, model orientasi kurikulum adalah dalam pendidikan jasmani. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda karena berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Model kurikulum ini yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan, apakah berorientasi pada peningkatan kesegaran jasmani atau keterampilan gerak misalnya. Untuk memperjelas perbedaannya, mari kita simak model kurikulum sebagai berikut. Pertama, pendidikan gerak atau movement education, pendidikan olahraga sport education, pendidikan petualangan development education, pendidikan kebugaran fitness education, pendidikan disiplin keilmuan olahraga kinesiological studies. Pendidikan gerak atau movement education menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi, dikaitkan dengan ruang, waktu, arah, serta tingkat ketinggian di mana gerakan dilakukan. Yang kedua, pendidikan olahraga. Ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. Keduanya berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkaya perbendaharaan gerak. Yang ketiga, pendidikan perkembangan. Model pendidikan perkembangan memfokuskan tujuan pendidikannya pada aktualisasi diri yang menekan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Kurikulumnya dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha menyeimbangkan penekanan pada rahan kognitif efektif dan psikomotor. Yang keempat, pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Yang kelima, pendidikan kebugaran. Pelaksanaannya dapat bermacam-macam, baik dengan pemilihan kegiatan SKJ, senam aerobik, penugasan rutin untuk melakukan latihan seperti sit up, push up, squat jump, lari jarak jauh dan dekat. Yang keenam, kinesiological studies. Penekanan pembelajaran model ini adalah pada pengembangan keterampilan memecahkan masalah, khususnya dengan menggunakan kombinasi antar pembelajaran konsep dan praktiknya di lapangan. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman kognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan gerak berlangsung demikian. Ketiga, ruang lingkup pendidikan jasmani meliputi program-program seperti yang pertama, kemampuan pengelolaan tubuh.
Kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa hal-hal khusus seperti kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kualitas gerak. Yang kedua, keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat dan keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, keterampilan lokomotor, yaitu keterampilan yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan posisi tubuh dari suatu tempat ke tempat lainnya, contohnya seperti berjalan dan berlari. 2. Keterampilan non-lokomotor, yaitu keterampilan di tempat yang dilakukan tanpa menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini meliputi menggoyang. 3. Keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bagian-bagian tubuh seperti tangan dan kaki untuk memanipulasi benda di luar dirinya. 3. Keterampilan khusus yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, gerakan-gerakan akrobatik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, basket, dan lain-lain. Yang keempat, D. Arahan pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Pedoman umum tentang arahan dan sasaran ini diuraikan secara garis besar dalam bentuk 5 tujuan perubahan yang harus terjadi pada anak didik. Yang pertama, murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani harus mampu membangkitkan minat anak untuk mengenali potensinya dalam hal gerak. Tanamkan kesadaran pada anak bahwa mempelajari keterampilan dan gerak bukan proses yang tergesa-gesa. Yang kedua, murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Untuk menciptakan suasana belajar seperti ini, guru perlu membedakan tahapan pembelajaran yang akan dilalui anak. Pada tahap awal, guru harus membantu anak mampu memuaskan diri pada proses, bukan hasil. Yang ketiga, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Pelajaran pendidikan jasmani adalah salah satu tempat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman anak terhadap berbagai konsep dasar keterampilan gerak. Kemampuan pemahaman ini akan menjadi bekal yang sangat berguna bagi siswa untuk menjadi pembelajar dalam banyak cabang olahraga ketika menjadi dewasa kelak. Yang keempat, murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Guru penjas harus mampu melihat keterampilan dasar pola gerak dominan yang mendasari suatu cabang olahraga atau suatu permainan. Keterampilan dasar serta pola gerak dominan itulah yang seharusnya ditekankan oleh guru untuk dipelajari oleh anak secara memadai. 5. Murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, murid harus belajar menyadari hubungan antara kegiatan yang teratur dengan timbulnya perasaan nyaman dan sehat. Karena itu, proses yang ditaruhkan guru penjas lewat programnya harus menyebabkan anak mencintai kegiatan pendidikan jasmani dalam olahraga serta memberikan dasar yang baik bagi kegiatan yang sama di jenjang pendidikan berikutnya dan di masa dewasanya. Mungkin hanya ini yang saya bisa presentasikan dari PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.